kontroversial Utsman bin Yahya dan kolonialisme tanah Banten. Dan tentunya saya telah bersama Gus Rokiul Marisham, Gus Oki dari Inggris sana. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Gus? Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah sehat. Ya, lama sekali kita nggak join bareng diskusi ya. Iya. Ini tentunya tema sangat menarik ya, karena hari ini telah terbit dan mungkin teman-teman sudah membaca buku terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berjudul Fakta Historis Utsman bin Yahya menurut Sumber Primer. Dan buku ini sekilas bisa kita baca, ada banyak sekali fakta-fakta yang mungkin kita semua belum mengetahui sebelumnya, sehingga penting buku ini untuk menjadikan referensi untuk memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah peradaban Nusantara. Oke, langsung kita ke Gus Oki. Bagaimana menurut Gus Oki terkait dengan terbitnya buku baru ini? Silakan Gus. Ya, menurut saya buku ini pertama-tama harus difahami sebagai satu bukti keseriusan Kiai Imad di dalam membongkar bagaimana sebetulnya fenomena sosiologi agama masyarakat Islam Indonesia berkaitan dengan para habaib yang beberapa waktu ini, mungkin bisa dibilang beberapa dekade lah, punya posisi yang cukup spesial di dalam hierarki masyarakat Islam Indonesia, terutama di kalangan Nahdliyin ya, yang tentu saja ini kalangan Islam tradisional dari pesantren, di mana mereka selalu membutuhkan satu figur quote and quote dalam istilah Bung Karno itu aristokrat agama. Dan fenomena Habib ini tentu saja semacam aristokrat baru di dalam sosiologi agama masyarakat Islam Indonesia, khususnya Nahdliyin, selain daripada Kiai. Nah, buku ini menunjukkan keseriusan Kiai Imad membongkar realitas relasi kuasa antara aristokrat agama versi habaib itu dengan masyarakat Islam. Itu yang paling pokok menurut saya, Mas Gus. Oke. Ini banyak sekali pertanyaan dari netizen santri kota ini ya. Saya mewakili masyarakat akar rumput karena tidak semua masyarakat kita memahami seutuhnya berkaitan dengan adanya polemik nasab ini. Kok semangat sekali Kiai Imad ini menulis buku, kemudian meneliti dan lain-lain. Apa motifnya Kiai Imad kira-kira ini, Gus? Ya, betul. Ini hanya zoni ya, perkiraan saja. Karena tentu saja yang bisa menjawab adalah harusnya kita tanya langsung ke beliau ya. Tanya langsung ke beliau, ke Kiai Imad. Tetapi kalau kita boleh meraba-raba, ini artinya satu komitmen dari Kiai Imad. Di samping mungkin ada pengalaman pribadi beliau sendiri bagaimana berhubungan bersosial dengan kelompok habaib itu. Di samping saya kira ada persoalan realitas yang ingin dibongkar oleh Kiai Imad ini gitu loh. Karena kok semacam ini ada fenomena baru di mana para habaib ini seolah jadi leader umat Islam Indonesia, menggeser daripada peran sentral kiai-kiai gitu, yang dulunya itu kiai itu sentral banget tuh. Ini seolah-olah dengan adanya habaib naik panggung gitu kan, ini peran kiai itu kayak pelan-pelan mulai tergeser. Betul. Makanya kan framingnya, narasinya adalah adu domba antara habaib dengan kiai dan lain-lain. Kalau kita pakai logika terbalik, justru yang sedang dipertanyakan Kiai Imad, ini ada shift paradigm itu bagaimana? Ada pergeseran paradigma tentang kepemimpinan umat Islam tradisional, khususnya Nahdlatul Ulama, itu kok bergeser dari kiai ke habaib gitu. Habaib, oke. Memang kalau kita baca di kata pengantar buku ini, Gus, ya, upaya-upaya untuk memviralkan, mensosialisasikan kelompok Ba'alawi ini memang sudah sangat masif. Betul. Tanggal 9 November 2022, Liputan 6 menurunkan sebuah ulasan berjudul 5 Habib keturunan Rasulullah SAW, pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu kalau kita amati ya, memang di kalangan NU sendiri ada banyak sekali tokoh-tokoh NU yang sedang diperjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Salah satunya adalah Kiai Khalil
Al-Bangkalani ya, waktu itu ya. Ya, ya. Dan waktu itu juga ada beberapa Habib yang diusulkan, tetapi hari ini Keholil Mm. Bangkalan sudah resmi menjadi pahlawan nasional, tapi Habib-Habib ini kok tidak ada yang diresmikan sebagai pahlawan nasional. Ini apa kendalanya Iya. kira-kira, Gus? لبيك لبيك اللهم لبيك. Ya tentu saja bukti, primer ya, bukti Mhm. primernya ada nggak bahwa memang, dari kalangan Ba'alawi, Habaib ini yang notabene mereka ini kelompok atau ya entitas diaspora, orang-orang imigran dari Hadramaut ke Nusantara, ke Indonesia, sementara mengklaim bahwa mereka turut serta membidani lahirnya republik sehingga layak disematkan pada tokoh mereka itu pahlawan. Nah, ini kan yang Hmm. menjadi keresahan tidak hanya awalnya mungkin hanya umat Islam Nahdlatul Ulama, mungkin, Kiai Imad awalnya dari situ. Tapi kemudian akan semakin membangunkan kesadaran masyarakat, Indonesia, tidak hanya kalangan Nahdlatul Ulama ketika mereka mengklaim bahwa golongan mereka ini, banyak peran untuk membidani lahirnya republik ini. Dan klaim Hmm. semacam itu juga kalau tidak salah ya, di banyak tayangan siniar YouTube, terutama yang dipaparkan oleh para ustadz-ustadz itu diamplifikasi oleh mereka, disuarakan ulang, disebarkan ulang. Banyak kan dai-dai kondang itu yang turut serta malah Mhm. memperkuat klaim-klaim itu. Misalnya katanya, Bung Karno itu nentuin tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi itu nanya dulu ke Habib. Warna bendera Ya. merah putih, nanya dulu ke Habib. Bung Karno nemuin makam Imam Bukhari di pas kunjungan ke Uni Soviet itu diperintah oleh Habib ya. Ya tentu saja masyarakat mempertanyakan dari sejak mereka belajar sejarah, saya pribadi belajar sejarah, saya sekolah SD, MTS, aliyah, nggak pernah dengar kisah semacam itu, nggak pernah dengar sejarah semacam itu. Jadi ketika ada klaim itu tentu ini mencurigakan sampai akhirnya perlu oleh semacam tokoh seperti Penelitian Kiai ya. Imad itu Heeh. diteliti, benar nggak klaim ini, gitu. Karena ini bahaya juga kan kalau nantinya sejarah dibelokkan di dalam kondisi anak-anak bangsa sendiri sudah menurun tingkat literasinya, menurun keinginannya untuk membaca, menjaga, merawat sejarah nenek moyangnya, sejarah leluhurnya, gitu. Oke. Kalau kalau boleh jujur nih, Gus ya, karena saya Iya. sendiri kuliah jurusan sejarah peradaban Islam. Wah, cocok itu, Jadi, cocok berarti Mas. eee, keraguan terhadap pengakuan-pengakuan oknum habaib ini berkaitan dengan, bagaimana nenek moyang mereka memperjuangkan, Nusantara sebenarnya itu sudah menjadi kegelisahan teman-teman, terutama yang kuliah di kampus-kampus sejarah, Gus, seperti di Unusia Wah, iya, misalnya ya. iya, Cuman pada waktu itu masih terdoktrin tentang bagaimana, iya, kesucian, nasab Habib Ba'alawi misalnya, sehingga mereka tidak berani untuk mengungkapkan. Bahkan iya, saya dulu pernah punya cita-cita, Gus, ya. Judul iya, tesis saya waktu itu ya, selama iya. S2 ya, mengangkat soal, Wow. nasab ini. Tapi Hmm. kemudian kita-kita nggak berani ya, karena masih meyakini betapa Ya. ya, tetapi dengan datangnya Kiai Imaduddin Hmm. Al-Bantani ini membuka Hmm. cakrawala pikiran kita bahwa Iya, sesungguhnya kualat itu ya tidak sembarang tempat, kira-kira gitu, Gus, ya. betul. Jadi Dulu kan umumnya kita emang takut takut kualat kan. takut kualat ya? Takut kualat aja sebenarnya, walaupun kalau mau jujur nih ya, kita Iya, teliti sejarahnya itu ya, dari dulu kita sudah banyak meragukan, Gus. iya, Misalnya, mohon maaf ya, kita sebut nama saja tentang, beberapa nama yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Di sini kan ada 5, misalnya Habib mhm, Salim bin Jindan, Ali Al-Habsyi, Kuitang, dan lain-lain ya. Ada iya, salah satu Habib yang diusulkan adalah Sultan Hamid II Pontianak. Ya, walaupun kalau kita iya, baca menurut saya sendiri memang belum layak sih. Entah nanti iya, melakukan yang kembali, ya manuskrip-manuskripnya dibuka kembali. Tapi untuk sementara iya, menurut saya sendiri memang belum layak menjadi tokoh nasional. Kenapa? Salah satu syarat menjadi tokoh nasional itu adalah mereka ya keberadaannya tidak kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Statusnya iya, misalnya kan.
Mereka Setuju, betul-betul setuju, menjadi pejuang republik ini. setuju, Mereka adalah orang-orang yang tidak bermuka dua ya, muka satunya setuju. Belanda, penjajah, Iya, muka iya, satunya seolah-olah pejuang bangsa, kan begitu, Gus. Menurut betul. pandangan, panjenengan sendiri dari beberapa tokoh yang selama ini diusulkan menjadi, pahlawan nasional, misalnya, kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama ya, seperti Syekhuna Hmm. Muhammad Ruhil Bangkalani, dibanding dengan peran mereka ini seperti apa, Gus, di masyarakat? Menurut Ini bacaan yang sampean selama ini? ini penting sekali dipahami masyarakat bahwa kita ini memilih bentuk negara republik dengan bentuk Mhm, negaranya kesatuan ya. Republik Indonesia didirikan, dideklarasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Untuk mengukur siapa layak jadi pahlawan, itu harus dilihat tentu saja upaya perjuangan juga jasa mereka terhadap republik ini. Artinya dilihat, selain daripada apakah misalnya mereka pro terhadap negara kesatuan, mereka pro terhadap republikanisme, apakah mereka pro terhadap perjuangan pergerakan kebangsaan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau faktanya misalnya tidak ada peran ya jasa di dalam pendirian republik ini, apalagi misalnya ada kontroversi bahwa sebetulnya sosok ini malah lebih condong berpihak kepada penjajah, ya tentu saja mhm. sangat tidak layak. Sejujurnya, dari mungkin silahkan disebut yang 5 itu yang diusulkan Habib-Habib itu satu pun saya nggak pernah dengar di dalam sejarah, kecuali mungkin nama Sultan Hamid itu yang, Mhm, pernah mengusulkan lambang negara ya kalau tidak iya, salah. Tetapi Pancasila, lambang negara. setahu saya, Mhm, sejarah beliau sendiri itu cukup kontroversial karena dianggap lebih pro terhadap, pemerintah kolonial Belanda selain selama agresi militer 2 itu punya kecenderungan terhadap federalisme yang itu disokong oleh, Belanda. Memang ada tokoh founding parents kita selain Sultan Hamid juga yang cenderung pro terhadap federalisme bentuk, republik ini. mhm, Tetapi untuk menjadikan, Sultan Hamid II misalnya sebagai pahlawan, kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, tetapi beberapa sejarawan ketika mendengar nama itu nggak setuju ketika dijadikan pahlawan. Sekali lagi karena keberpihakannya itu kepada kolonial Belanda dan ini tentu saja sangat bertentangan dengan spirit pendirian republik ini. Spiritnya apa? Anti kolonialisme. Sehingga spirit itu didokumentasikan, diabadikan di dalam pembukaan UUD 1945. Iya kan? Makanya pembukaan bahwa mhm. kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah ekspresi ide politik. Politik apa? Politik anti kolonial, anti penjajahan, begitu. Kalau kalau kiai Oke, kita bagaimana Mbak begini, ini juga terus Kak, lanjut? Mas Gus, kiai kita itu bedanya dengan habaib ya. Ini Mhm, ada kaitan dengan framing bahwa pesantren itu feodal, kiai itu feodal. Ini justru perbedaan mencolok daripada para kiai dengan mhm, habaib. Kalau di dalam sistem kultur pesantren itu ada transformasi sosial, ada perubahan sosial dan bukan berarti ada satu kasta yang fix di situ tidak bisa dirubah, mhm, santri, kiai dan seterusnya, ya. Karena santri hari ini satu saat ketika memang ilmunya sudah mumpuni, dipercaya masyarakat, oleh kiainya itu diberi izin untuk berdakwah, itu si mhm, santri bakal jadi kiai. Ada transformasi sosial di situ kan. iya, Tetapi sebaliknya tidak terjadi di kultur habaib itu. Kalau mhm. Habib ada relasi dengan Muhyiddin, ya, itu Muhyiddin nggak mungkin jadi Habib. Ada sejarahnya Muhyiddin jadi Habib? Nggak ada kan, nggak mungkin. Mau ganti ini, kecuali mungkin ada jual beli, nasab, Habib itu kan. Iya, heeh heeh, Seperti yang iya. dibongkar oleh majalah Tempo itu. Oke, kita kembali ke tokoh-tokoh yang disebut tadi, Gus. Bagaimana, kita mengukur seorang dia telah berpihak dengan kolonialisme saat itu? Misalnya alasan mereka alasan diplomasi misalnya, dia pura-pura dekat Ya. di sana, tapi kepentingannya untuk republik ini. Bagaimana mengukur seorang itu telah berpihak atau belum berpihak terhadap kolonial itu, Gus? Ya kita lihat dari outputnya, akan sangat berbeda ketika misal Mhm, pendekatan-pendekatan kooperatif yang dilakukan Bung Karno, Bung Hatta dan, para
founding parents kita ketika menghadapi kedatangan Jepang, ya. Itu paling mencolok. Ini hari ini sedang dinarasikan Bung Karno aja dulu dianggap penjilat Jepang, katanya jadi komandannya Romusa dan lain-lain gitu kan. Itu tentu saja sangat keliru. Membaca kolonialisme harus secara utuh dari era sebelum Jepang juga, ya. Kita lihat apakah ada output hasil kerjasama Utsman bin Yahya dengan Belanda untuk kemerdekaan Republik. Wong jelas-jelas nyatanya, misalnya figur seperti Utsman bin Yahya, kemudian Ali Kuitang, ya, itu kan dapat penghargaan bintang apa itu salib dari pemerintahan kolonial Belanda misalnya. Apakah ada output dari mereka ini sehingga membantu kelahiran Republik? Wong yang ada justru memadamkan api perlawanan terhadap kolonialisme. Lain halnya dengan Soekarno, Hatta, itu ketika berdekat-dekatan dengan Jepang. Begitupun misalnya Profesor Supomo, Bapak Konstitusi kita. Itu punya strategi kooperatif dengan Jepang karena apa? Jepang betul-betul menjanjikan kemerdekaan pada saat itu dengan membawa misinya itu 3A itu kan, Asian for Asian, ya. Jepang apa itu namanya yang 3A itu, saya pokoknya lupa itu kepanjangannya itu kan. Nah, tetapi yang jelas disitulah perbedaannya, kita harus ngelihat outputnya apa. Kalau hasil kooperasi, tindakan kooperatif dari Bung Karno dan kawan-kawan yang lain ketika berdiplomasi dengan Jepang, itu betul-betul membuka pintu kemungkinan lahirnya Republik Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah misalnya dinamika kooperatif Habib itu seperti Utsman bin Yahya, Ali Kuitang dan lain-lain dengan Belanda itu apakah membuka kemungkinan lahirnya Republik ini? Wong yang ada justru sekali lagi sejarah mencatat memadamkan api perlawanan misalnya masyarakat di Banten misalnya. Begitu Mas Ini Gus menurut saya. disebut di halaman 60 nih di bukunya Ki Imad ini. Ya, Utsman bin mari Yahya kita mencela buka. perjuangan rakyat Banten dan Ya. Bekasi juga ya, dalam mengusir penjajahan Belanda. Kemudian di halaman 71 ini Utsman bin Yahya digaji untuk menulis demi kepentingan Belanda. Artinya Betul. bukti-bukti primer ini kalau kita baca ya menguatkan keyakinan bahwa mereka-mereka ini betul-betul antek Belanda. Begitu Gus kira-kira? Betul, betul. Itu kan ada karya kitabnya Utsman bin Yahya itu yang dianggap katakanlah fatwa untuk apa namanya itu menghapuskan semangat perlawanan masyarakat di Banten. Di sini Kiai Imad juga menulis tidak hanya Banten tapi juga Bekasi ya. Ya, Jadi Bekasi. tekanan itu terutama karena semangat begini. Ini kan semangat perlawanan terhadap penjajah itu apa yang paling bikin penjajah itu bangkrut terutama dari sejak Perang Diponegoro. Kenapa Perang Diponegoro itu sangat monumental meskipun orang seling mempelesetkan hanya selama 5 menit dari sejak 1825 hingga 1830 apa ya? Saya lupa tuh. Tapi kira-kira seperti itu kan. Tetapi itu bikin bangkrut VOC loh. Kenapa? Orang-orang waktu itu mau melakukan perang Jawa bersama Pangeran Diponegoro karena di situ ada ajakan bahwa melawan kolonialisme artinya itu semangat jihad. Perangnya itu perang sabil. Perang sabil. Ya. Terinspirasilah itu di beberapa daerah umat Islam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dengan semangat yang sama, perang sabil itu. Akhirnya Belanda bikin upaya lah gimana caranya untuk meredam perlawanan ini. Oh ternyata paling efektif itu dengan mengambil salah satu antek yang memang agamanya Islam, buatlah apa namanya satu buku, satu edaran, satu dalil-dalil yang untuk meredam perlawanan tersebut. Di antaranya digunakan figur seperti Utsman bin Yahya begitu. Itu kan kitabnya itu saya lupa, Manhajul Istiqomah misalnya kalau nggak salah kitab-kitabnya itu yang isinya memang untuk meredam perlawanan para umat Islam saat itu yang melakukan perang sabil. Begitu Mas Gus. Ada dari jenengan sendiri ada fakta lain nggak tuh sejak belajar sejarah tuh? Kayaknya sudah dikupas semua oleh Kiai Imad ini. Udah dikupas ya oleh Kiai Imad ya. Betul. Ya, kalau saya baca ini ya, dan rupanya Kiai Imad ini betul-betul serius ya mengkaji sejarah
kita, dan Iya. tentunya kita sebagai warga Nahdliyin ya harus berterima kasih banyak kepada Kiai Imad. Terlepas di sosial masyarakat kita hari ini terjadi keramaian sedikit ya Gus ya. Ada yang setuju, ada yang Iya tidak setuju. iya. Tapi menurut saya kalau kita mau jujur, kita melihat dengan mata hati, kita melihat seutuhnya ya. Kalau saya ini kan Iya. tipe orang yang tidak mudah percaya dengan siapapun. Jadi waktu Skeptik ya? isu nasab itu bergulir, saya masih belum percaya dengan Ki Imad, Gus. Saya baca, saya Iya. teliti. Bahkan Iya. tulisannya Ki Imad pertama kali launching itu, yang apa tuh dulu tuh, judulnya itu, yang membuka tabir kepalsuan nasabah Alawi itu, saya belum percaya Gus waktu itu Gus. Dan bahkan Mmm. saya sowan dengan kawan-kawan kita habaib ya. Saya menanyakan bagaimana responnya, bagaimana, dan pada akhirnya saya memutuskan bahwa kita ini memang sebagai anak bangsa harus jujur melihat kenyataan Iya. ya. Iya. Kita tidak boleh menutup-nutupi sejarah masa lalu kita. Iya. Kalaupun misalnya sejarah yang baru terbit itu merugikan kita karena kita Iya. ingin pencerahan ya, dan jangan sampai sejarah Indonesia itu dibelokkan kemana-mana Iya. sehingga yang betul-betul memperjuangkan Republik ini tenggelam ya di Mmm. telan zaman, sementara Iya. mereka-mereka yang tidak punya kontribusi apa-apa seolah-olah mereka dewa di Republik ini, kan Iya. begitu Gus ya. Betul Nah, betul. kalau pengamatan Gus Oki, ada nggak Mhm. ulama Nusantara yang sezaman yang mengkonfrontir atau membantah fatwa-fatwa Utsman bin Yahya saat itu? Kan sudah banyak tokoh-tokoh cikal bakal NU misalnya ya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ada nggak yang komen di saat fatwa-fatwa Utsman bin Yahya itu keluar saat itu? Saya tidak cukup ingat secara detail apakah Mhm, misalnya bantahan itu, dituliskan melalui buku, tetapi beberapa figur mhm, itu dipaparkan di buku Hadromi Diaspora kalau nggak salah, karyanya Ulrich Freitag. Itu ada satu, apa ya, intrik-intrikan antara Utsman bin Yahya dengan ulama-ulama Nusantara. Untuk menyebut salah satu itu, kalau tidak salah namanya itu, eee, Al-Falimbani kalau nggak sorry, Ismail Al-Minangkabawi kalau nggak salah, ya. Jadi begini kritiknya itu dari, Syekh Ismail Al-Minangkabawi sekali lagi, kalau tidak mhm, salah itu nama figurnya, itu menganggap bahwa sebetulnya Utsman bin Yahya bikin kitab-kitab itu hanya didasari oleh rasa iri. Kenapa iri? mhm, Karena dianggap ulama-ulama tarekat, ulama-ulama Nusantara itu lebih populer, lebih banyak diikuti oleh umat Islam ketimbang Utsman bin Yahya saat itu. Memang di situ tidak terlalu mencolok aspek misalnya, wah Utsman bin Yahya bikin buku itu meredam, apa namanya, mengatakan bahwa pemberontakan itu bugot terhadap pemerintah Belanda karena misal, apa namanya, Utsman bin Yahya anti kolonial dan lain-lain. Saya memang tidak mendengar ada istilah sevulgar itu, tetapi semacam mhm. ada intrik di internal umat Islam sendiri terkait perebutan pengaruh di antara umat, ya. Tetapi Iya iya iya. kalau pertanyaannya apakah ada, itu ada. Sekali lagi kalau kalau tidak salah itu dari misalnya Syekh, siapa tadi? Ismail ya saya bilang, Mhm, Al-Minangkabawi lah pokoknya, saya lupa itu. Ya beliau bilangnya itu, apa namanya, Utsman bin Yahya itu iri, gitu. Jadi nggak punya pengaruh dulu itu, sejak dulu nggak punya pengaruh sebetulnya. Dan bahkan nih, Mas Gus, fakta sebenarnya juga kan sering ada, klaim-klaim yang mengatakan, kalau tidak ada para habaib gitu kan, orang-orang Nusantara masih menyembah pohon dan seterusnya misalnya. Itu tentu iya, saja klaim klaim bohong, klaim palsu gitu kan. Karena sebelum ada diaspora besar-besaran dari Hadramaut itu di abad ke-19, heeh, peneliti seperti Ajumardi Azra itu mencatat dari kalangan mereka itu kebanyakan itu adalah pedagang, kemudian mhm, mercenaries, mercenaries itu apa ya, tentara bayaran, mhm. dan yang jadi ulama itu 10 aja nggak nyampe. Bayangkan, 10 aja nggak nyampe. Dari puluhan ribu mungkin ratusan ribu diaspora Hadramaut yang datang ke Nusantara waktu itu, di antaranya mendompleng juga ke kolonial Belanda ya seperti figur Utsman bin Yahya, Ali Kuitang itu kan dekat sekali dengan Belanda sampai dapat bintang salib itu gitu, dan yang jadi ulama dari kalangan mereka itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan ulama-ulama yang lahir dari betul-betul rahim akar rumput masyarakat muslim Nusantara saat itu, gitu. Oke.
lewati dulu masa lalu, Gus. Kita bicara masa Oke. kini, Gus. Gimana, Gus? Ya. Ya. Oke. Ya artinya Menurut buku pengamat Kiai Imad ini betul-betul membongkar lagi iya, betul. ingatan kita gitu Heeh. soal peran khususnya Utsman bin Yahya gitu kan di era kolonial gitu. Ya, tinggal tugas kita terutama teman-teman yang hari ini kuliah di jurusan Sejarah Peradaban Nusantara ya, untuk Hmm. terus dibaca ya, jangan Ya, dikit-dikit sudah menjauh. Kita baca, kita buka, kita teliti lagi ya. Karena ya, bagaimanapun Kiai Imad ini juga manusia ya. Oke, Gus. Dari masa ya. lalu ke masa kini, Gus. Oke. Menurut pengamatan Gus Oki sendiri, dengan adanya isu nasab ini, bagaimana perubahan dinamika sosial masyarakat Indonesia hari ini, Gus? Kalau saya melihat terutama dari aspek kuantitatif, saya minta Hmm, data waktu itu ke sahabat saya namanya Kang Charlie Aljelani, itu hmm, terdapat penurunan signifikan jumlah muhibin dan juga frekuensi nampilnya, manggungnya heeh, Habib-Habib ini di permukaan. Itu betul-betul oke, merosot, bahkan lebih dari 50%, ya. Yang awalnya mungkin sekitar 70% dari warga Nahdien itu ya muhibbin gitu. Hari ini itu mhm, 50% aja nggak nyampe, bahkan konon udah tinggal 10%-an, 11%-an itu dengan margin of error sekitar 4% kata ya. Saya kira makin ke sini akan makin sedikit ya, akan makin sedikit apalagi kalau memang masyarakat itu terus diedukasi bahwa mhm, Islam datang dengan spirit pembebasan. Islam mhm, datang dengan spirit kesetaraan. Jadi ketika ada upaya-upaya untuk membuat satu hierarki yang fix tidak bisa diubah, yang mhm. kesannya nanti mengeksploitasi kelompok atas terhadap bawah, masyarakat akan melek, ini tidak Islami. Artinya kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad misalnya atau kiai-kiai seperti Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Said Akil Siroj, Ya, sebenarnya mereka memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, Gus ya. betul, Bagaimana betul Islam sekali. melihat bahwa kemuliaan itu diukur dengan ilmunya, kan begitu kan, Iya, bukan nasabnya kan betul. begitu, Gus. Bukan nasabnya, Dan betul, betul. karena kalau kita lihat ya, dulu saya Ya, lama di pesantren ya, merasakan ketika ada seorang Habib datang, Gus, kita tidak pernah bertanya ilmunya seperti apa, asal usulnya dari mana, iya. langsung aja cium tangan kita kan, karena saya dulu pernah Mhm. ribut, Gus, di pondok itu. Oh Ribut di iya, pondok karena saya berbeda sudut gara-gara apa? pandang soal fikih ya. Oh Jadi iya, iya, di iya, pondok iya. saya berdebat dan ketika Hmm, saya berdebat waktu itu, hmm. saya oleh pengurus pesantren disidang, Gus. "Kamu tahu siapa yang kau debat itu?" Katanya. Oh debatnya sama Habib, sama Pak Alwi? Iya, iya, dan Oh, beliau iya, masih iya. muda juga gitu loh, bukan yang Iya, sudah iya. senior. Tetapi Hmm, dengan gagahnya beliau nunjuk-nunjuk saya, katanya saya hmm. tuh salah ya. Padahal saya di pesantren kita belajar serius, Gus, ya. Itu kan fikih kan Iya. ya kan. Iya, Akhirnya sebetulnya kita kalau heeh, heeh, itu gimana? Ada kita rasa terintimidasi nggak? ya pasti dong, pasti dong. Saya dipanggil pengurus waktu itu kan, saya ditegur ya kan, Heeh. bahkan dimediasi agar saya minta maaf. Karena Iya, memang karakter saya udah saya utarakan tadi tidak iya, mudah percaya kepada siapapun ya. Saya betul. hanya percaya kepada kebenaran begitu kan. Kalau kita Iya, belajar dari bagaimana Imam Syafi'i sendiri berbeda dari gurunya kan begitu kan. Masa kita iya, nggak boleh berbeda dengan guru kan begitu Gus ya. Kalau kita betul, melihat betul. dari kacamata pengetahuan, Iya. pada saat itu saya melawan tapi takut sih gitu kan. Jadi kalau malam hari saya merasa takut kualat kira-kira begitu ya. Iya, Tapi kalau saya jadi pikir-pikir lagi, takutnya karena kualat ya? ya, karena pada Mhm. waktu itu nyindir dikit kena kualat gitu, Gus. Iya, Makanya iya, saya tidak berani. Tapi di hati kecil saya selalu iya, bertanya-tanya, masa Islam seperti ini? Gitu kan? iya, Kalau kita iya, belajar dari sejarah bagaimana para mujtahid zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, mereka berargumentasi, menyampaikan iya, betul, pendapatnya dan berani berbeda dari gurunya, kan seperti itu. betul, betul. Nah, oke, kita kembali. Ini Mhm, banyak mhm. banyak sekali pertanyaan netizen nih, Gus. Gimana aja tuh? Boleh saya baca ya? Iya. Nah, ini sampai kapan perdebatan nasab ini selesai? Sampai kapan ini? Apa kita perlu ngundang Kimat ini? Eee, apa ya, saya melihatnya kalau soal apa itu
keotentikan klaim Hmm. atau kebenaran klaim para habaib Ba'alwi mengklaim diri sebagai keturunan Nabi, diskursus Hmm. itu bagi saya pribadi itu udah selesai. Iya, betul. Karena nggak ada bantahan yang memang dianggap valid Ya. oleh kalangan intelektual, Hmm. oleh pihaknya Kiai Imad juga tidak taslim gitu kan. Hmm. Kalau salah satunya, kalau Kiai Imadnya taslim itu baru selesai menurut saya. Patokannya itu gitu. Kiai Imad ini taslim nggak? Kalau nggak taslim berarti bagi mereka ya Iya. yang mungkin pro Habib gitu, itu Hmm. belum selesai. Tapi kalau bagi saya, karena memang saya membaca bagaimana dalilnya, itu bagi saya selesai. Betul apa yang dibongkar oleh Kiai Imad. Hari ini yang didiskusikan itu saya sering istilahkan di kanal manapun ketika berdiskusi, kita memasuki diskursus pasca nasab. Apa Hmm. itu? Kita hari ini membongkar mengenai realitas historis, bagaimana kita Hmm. membedah buku Kiai Imad sekarang nih, membedah figur Utsman bin Yahya misalnya, dan figur-figur lain. Kemudian kita juga mendiskusikan bagaimana fenomena misalnya munculnya Rizik Syihab, FPI, dan jejaring Islam transnasional dikaitkan dengan klaim cucu Nabi. Kemudian juga kita membongkar mendiskusikan mengenai hurafat-hurafat yang terus dipropagandakan, misalnya bahwa mereka bisa menurunkan rantai emas dari langit, hujan susu lah, Nabi yang katanya mentoafi Surabaya begitu kan, dan dan seterusnya. Jadi bagi saya Iya. diskursus mempermasalahkan seberapa otentik nasab Ba'alwi yang diklaim kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW itu selesai dengan kesimpulan bahwa mereka bukan cucu Nabi gitu. Hmm. Kalau saya amati, Gus, ada 3 tipologi kiai Iya. menyikapi problem nasab hari ini. Yang pertama, Gimana tuh? Apa wamin aja tuh? yang pertama waminhum muqtasid. Oh, Cari iya aman. iya iya. Cari aman. Iya Cari iya. aman. Mhm. Mhm. Waminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ya, Iya, berdiskusi ya kan, kita mencari iya, kebenaran, gitu kan. Kemudian iya. yang terakhir itu zalimun li nafsi. Gimana tuh zalimul li nafsi? Ya, tidak mau buka buku. Oh, iya. Pokoknya gitu. Itu Pokoknya jangan bukan banyak diskusi. Gimana itu itu? bukan lagi cari aman kayaknya, cari cuan kalau iya, karena memang, ini ada buku yang menarik dari Mitsuo, Morimoto kalau nggak salah namanya, Mitsuo Morimoto atau Kazuo Morimoto ya. Itu menulis Mhm. buku judulnya Said Sharif in Muslim Society. Itu kumpulan tulisan-tulisan dari banyak peneliti tentang Islam, juga tentang, Hadromaut. Di situ ditulis ada satu bagian, satu chapter itu membahas mengenai fenomena habaib di Indonesia. Yang Mhm. dicirikan dari sejak tahun, 2000-an lah. Mereka, punya majalah namanya itu Al-Kisah. Nah, intinya di situ diargumentasikan bahwa popularitas itu meningkat melalui majalah itu, hingga kita bisa tarik garis merah, salah satu ciri khas mereka itu pandai untuk marketing. Pandai untuk mempopulerkan kalangannya, gitu. Sehingga kita juga bisa lihat efeknya hari ini kalau sudah misalnya, ceramah, diumumkan mengundang Habib Anu sebelum ada tazkiyah iman, selalu banyak yang hadir. Ya apalagi kalau misalnya ngundang bukan ceramah, apa itu, selawatan Habib Syekh misalnya. Wah itu pasti banyak sekali yang hadir. Ataupun ceramah Habib siapa, banyak sekali yang hadir. Karena apa? Mereka pandai di dalam hal marketing, ya, begitu. Oke. Kalau pemerintah sendiri seperti apa, Mas Gus, menurut pandangan sampean sekarang ini? Ya kalau Misalnya pemerintah itu kan misalnya terakhir hmm, kemarin ke IMAD ya. menghadap ke SP ya, memang memang Pak Dudung memang apa, pembina kalau nggak salah ya, di PWLS ya. Seperti apa? Iya Kemarin kan nampak ya. sudah podcast sama sampean kemarin ke IMAD itu. Oh iya, iya betul. Mhm. Ya, Gimana? kalau kita berbagi informasi dari Kiai Imad, tentu Mhm. saja saya pribadi sih memahaminya ini tidak official, kendati Mhm. yang berperan itu orang official. Ya, artinya Mhm. orang secara resmi Jenderal Dudung itu, KSP.
Mhm. Tidak official karena tidak ada belait, tidak ada produk hukum yang memberikan kepastian misalnya Mbak Alwi ini cucu Nabi atau bukan. Itu pemerintah nggak ada di situ karena juga Iya, nampaknya kewenangannya seperti masih obscure, masih iya. buram, masih harus dicari apa dasar hukumnya. Tetapi keterlibatan ini semacam tidak official, hanya mengindikasikan bahwa pemerintah nampaknya mendukung diskursus ilmiah seputar ini. Mhm, Apalagi kalau kita melihat satu spirit, Pak Prabowo ini kan figur yang anti kolonialisme banget dan anti neokolonialisme yang hari ini direpresentasikan misalnya oleh institusi-institusi keuangan dunia. Makanya mhm, kenapa kayak Purbaya itu anti IMF, Mentan Amran Sulaiman anti IMF, Pak Prabowo nulis buku itu Kembalikan Indonesia itu menghujat, menyalahkan IMF atas kegagalan Indonesia hari ini dan seterusnya. Nah, ada di dalam semangat itu adalah realitas sosiopolitik masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam dari kalangan Nahdien, yang mhm, nampaknya itu terjajah quote and quote, mhm, terkoloni secara spiritual, secara ajaran skriptural, secara mental bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang Ba'alwi ini Hadromaut. Karena memang fakta realitas sosiologi masyarakat kita itu unik ya Mas Gus. Menurut saya uniknya begini, kita karakter dasarnya adalah very welcoming, sangat mhm, sangat menyambut baik terhadap sang lian, mau orang mhm. Chinese, mau orang Arab dan lain sebagainya. Tetapi khususnya untuk orang Arab, kelihatan mancung, Arab gitu kan, dianggap lebih otoritatif dalam hal agama. Sehingga masyarakat muslim kita cenderung membesar-besarkan figur tersebut dan dianggapnya Mmm, mereka lebih soleh, lebih paham agama karena yang mereka Arab, dianggap karena Islam itu lahirnya dari Arab dan seterusnya. Seolah-olah masyarakat kita sulit membedakan mana Islam, mana Arab gitu. Karena yang harus terus diedukasi kepada masyarakat tidak mesti Arab itu Islam, Islami, mhm. dan begitupun Islam tidak melulu soal Arab gitu. Nah, ini yang harus terus diedukasi ke masyarakat. Hari ini tidak cuma kalangan Mbak Alwi saya lihat yang apa ya, mengkapitalisir kepolosan umat Islam Indonesia. Hari ini kelihatan Arab dikit apa dikit, meskipun bodoh ilmu agama, tambah aja di depan nama kita Syekh misalnya atau siapa atau pakai gelar belakang itu dari Mesir dari mana gitu kan. Itu dianggap lebih otoritatif masalah agama. Itu lucu sekali ya. Ini maksud saya lucu. Ayo kita bareng-bareng cerdaskan umat itu nggak gitu dong cara pandangnya. Nggak Iya, mesti betul. hanya karena mereka turunan Arab dianggap lebih paham daripada kita urusan agama Islam begitu. Oke, ini ada juga ini, oh ini Mukibin mesti ini, Gus. Jangan menebar kebencian gitu. Ya, ya, Gimana menjawab ini kan mungkin teman-teman ya harus ya. diedukasi ya bahwa apa yang kita diskusikan ini sama sekali tidak ada niat kebencian, Gus ya. Kebencian Gimana? itu munculnya dari mereka yang, apa ya, sumbunya pendek, otaknya pendek ya. Ketika kebenaran direspons secara emosional dengan marah, ya itu Mhm. kan sumbu pendek lah intinya. Itu nggak mau mikir, saya nggak bilang bodoh, emang nggak mau mikir aja. Artinya sebenarnya punya akal, punya otak gitu kan, tapi yang nggak mau dipakai. Ini urusannya diskursus akademik, nggak usah baper lah soal ini, gitu. Baca Mhm, buku yang banyak gitu ya. iya, dan begini loh, apa, semakin kita belajar, kita itu akan semakin tahu diri bahwa ternyata emang kita itu bodoh dan gak usah baper bahwa faktanya kita itu bodoh. Nah, bagi mereka yang tidak menerima realitas bahwa mereka itu bodoh, kemudian belajar, makin terus belajar, akhirnya marah-marah gitu. Jatuhnya marah-marah, baper, menebar kebencian. Begini, kalau mau ngambil contoh, Nabi Muhammad dulu membawa risalah, ya. Itu kan dituduhnya macam-macam. Kafir Quraisy itu di Mekah kan macam-macam menuduhnya. Dianggapnya juga mungkin Nabi Muhammad ujaran kebencian. Kebencian terhadap apa? Terhadap sesembahan kafir Quraisy yang menyembah tapekong-tapekong itu, menyembah apa? Idolatry. Apa sih idolatry itu? Berhala. Kan gitu. Iya enggak? Ini kan Iya, betul. subjektif sekali urusan kebencian atau tidak itu. Kita harus memahami apa yang disebut hate speech ya. Hate speech di situ itu
ada di situ elemen rasisme misalnya. Elemen ketika mencoba menyerang satu entitas ras, suku, Mhm. agama, golongan, warna kulit dan lain sebagainya. Sementara yang diungkapkan adalah fakta gitu. Makanya saya pun juga kadang membatasi diskusi ini. Kita bukan berarti membenci sama Betul. Habib-Habib itu, tetapi apa yang benar, apa yang objektif, apa itu realitas, ungkapkan sebenar-benarnya. Kalau Anda adalah ilmuwan, kalau Anda adalah ulama gitu. Keluarkan istilahnya kalau harus pakai dalil, ucapkan itu meskipun itu pahit, ucapkan kebenaran meskipun itu pahit. Dalilnya Mas Gus lebih paham soal itu ya. Tetap ya Iya, iya. diterimanya sebagai kebencian, yaitu saya mencoba mendiagnosa ya saking karena malas berpikir, sumbunya pendek begitu. Iya. Males baca. Males baca, iya. Ya apalagi baca mikir aja enggak kok. Ada orang mikir itu enggak baca. Heeh. Takut kehilangan pahala, Gus. Ya itu juga apa ya? Saking kadang tidak cuma kemalasan berpikir, juga mungkin malas bergerak sehingga menyandarkan pahala itu pada sifat-sifat yang pada aktivitas yang sifatnya khayalan saja, Iya. dibuai oleh khayalan. Misalnya, kalau berziarah ke Habib ini, ke makam ini gitu kan, baca ini sekian puluh kali akan mendapatkan pahala ini, lebih baik daripada naik haji dan seterusnya gitu. Alih-alih misalnya, Mhm. membuat kebaikan-kebaikan yang lebih nyata daripada itu. Bersedekahlah, membantu orang yang sedang kesulitan, yang sedang terlilit utang, tetangga kita yang kelaparan. Alih-alih berbuat kebaikan semacam itu, lebih suka melakukan hal-hal kebaikan yang sifatnya khayalan atau Mhm. khurafat-khurafat itu tadi. Karena apa? Lebih mudah, lebih murah, tidak perlu berkeringat. Oke. Gus, jenengan ini Iya. kan sarkup, Apa? sarjana kuburan ya? Sarkup, Sarjana sarjana kuburan. Suka sarjana berziarah kuburan. maksudnya, Gus ya? Gimana gimana? Ya, suka berziarah lah ya. Oh Kalau di ya, kuburan kan kita heeh heeh. selalu Iya, ziarah ke kuburan para wali, iya iya. ulama-ulama. Sejak munculnya isu nasab nih masih berziarah nggak ke makam Habib-Habib, Gus? Ziarah lah. Sorry, Habib-Habib. Enggak, saya itu kapan ya pernah ziarah ke Habib itu? Enggak pernah. Oh, nggak pernah Pernah ya? sekali-kalinya itu diajak temen, tapi saya pun ya udahlah ikut-ikut aja gitu loh. Mhm. Dan kemudian begini, motivasi saya untuk ziarah itu nomor satu, itu saya berziarah ke keluarga dulu, leluhur ya, kakek, Ya, buyut dan betul. seterusnya. Itu untuk memahami sejarah itu. Kemudian tentu saja menyampaikan doa karena yang saya tahu, para mayit dikubur itu senang ketika diberikan hadiah doa Mhm. Al-Fatihah, ayat suci Al-Qur'an dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian juga terhadap, para wali itu juga faktor sejarah dan Mhm. juga itu tadi, menyampaikan doa-doa dan seterusnya gitu kan. Bukan meminta-minta Iya. kepada kuburan, tapi kalau ziarah ke Habib nggak pernah. Pernah Kalau sekali-kalinya pun diajak temen, itu bahkan heeh, junior saya yang ngajak, itu di Jakarta yang, Mbah Priok itu yang mhm, faktanya ternyata mhm, itu kopong, mhm, nggak ada dan juga bukan wali, bukan siapa katanya kan. mhm. Itu cuma sekali-kalinya itu. Jadi, saya sendiri nggak punya sejarah sebagai kibin, kemudian juga nggak pernah berdinamika langsung dengan Mbak Alwi. Oh, Dalam iya. kondisi saya itu terintimidasi atau lebih inferior itu nggak pernah. Justru malah di kondisi saya lebih superior malah. Oke. Maksudnya begini, saya pernah punya mahasiswa di kampus saya ngajar di Cirebon, itu punya mahasiswa, waktu itu pernah Mhm, ada satu orang itu Mbak Alwi. Sampai di kelas, saya nasehatin dia, karena dia jarang masuk gitu kan. Saya bilang, "Yang penting kamu kerjain tugas dan kamu jangan sok-sokan punya marga, itu, merasa turunan nabi gitu kan. Jadi mhm. jarang kuliah, merasa lebih hebat dari teman-teman yang lain, itu nggak boleh," gitu kan. "Tapi gimana pun saya akan lulusin kamu karena bukan karena kamu pintar, karena saya kasihan sama orang tuamu tiap habis sholat Al-Fatihah buat kamu supaya lulus kuliah," gitu kan. Begitupun dan dilalahnya ternyata mahasiswa saya itu santri saya juga di rumah, di pondok, cuma yang nggak Mmm, pernah nongol itu anak ketika ada pengajian itu.
Dilalahnya Oke. ternyata adik saya laporan gitu, "Iya itu anak itu emang, songong anu pernah dikepret," katanya. Oh ya udah saya bilang. Jadi saya Kalau nggak pernah saya punya kisah sama itu. kalau saya agak sedikit berbeda, Mas Gus. Kalau saya Gimana kan tuh? fair orangnya ya. Artinya Mhm, gini, kalau saya pribadi ya, mmm. berbeda berbicara soal ketersambungan nasab Iya dengan perilaku kesehariannya para habib. Kalau saya pribadi iya, menemukan banyak sekali habib-habib yang baik. Saya tetap mmm, menghormati. iya. Bahkan ada beberapa habib yang sampai hari ini saya ziarah ke kuburannya, Gus. Contoh misalnya Oh Iqbal gitu? Assegaf. Iqbal Mhm, Assegaf itu kan mantan ketua Ansor, beliau aktivis yang luar biasa, saya kagum dengan beliau kan. Makanya iya sampai hari ini saya tetap ziarah ke kuburannya. Karena saya ziarah ke kuburannya menghormati beliau sebagai pejuang. Bagi saya, ya, iya. bukan karena nasabnya. Ya, Iya iya iya, oke karena oke. saya merasa Nggak bahwa apa-apa. beliau mantan ketum PBPMII, kemudian beliau juga mantan ketum Ansor, sehingga saya Mmm, berkepentingan untuk berziarah ya, bertawasul kepada beliau. Ada lagi misalnya Habib Quraish Shihab. Sampai hari ini saya senang mendengarkan ceramahnya ya kan, pesan-pesan moralnya yang luar biasa karena kalau saya amati beliau sama sekali tidak pernah menjual-jual darah, menjual nasab dan lain-lain. Beliau betul-betul mengkaji keilmuan. Misalnya juga Syed Akil Munawar ya. Saya termasuk pengagum beliau. iya Artinya apa? iya Kajian keimat tidak berpengaruh terhadap keyakinan saya bahwa siapapun mereka, mau keturunan Yahudi, mau keturunan siapapun mereka, selama mereka berkualitas, memiliki pengetahuan, iya Allah pasti mengangkat derajat mereka. Kalau saya fair iya. begitu, Gus. Gimana kira-kira, Gus? Iya iya betul. Jadi harus dipandang karena ilmunya, bukan Ya, karena, betul. keturunannya. Sekali lagi kalau yang apa namanya, kedepankan itu adalah nasabnya, itu orang malah tidak berharga. Justru yang harus dikedepankan ilmunya, Ilmunya, hargai, iya. karena ilmunya itu. Tetapi juga begini, pada dasarnya kita menghargai semua manusia itu ciptaan Allah. Tetapi kalau ada manusia yang mengklaim diri, lebih merasa tinggi derajatnya dibanding yang lain, minta Mhm. dihormati dan lain sebagainya, itulah yang harus dilawan. Dilalahnya sih saya pribadi, saya belum pernah mondok ke kiai yang kiainya itu kibin, gitu kan, belum pernah. Dan dalam kehidupan sehari-hari saya juga, saya jarang sekali, berjumpa dengan kalangan Ba'alwi, habib-habib itu yang Mhm. bagi saya itu patut ditiru gitu, patut diteladani gitu. Semangat perjuangannya, apa itu saya belum nemu, gitu. Kalau saya pernah, Gus, Mhm. alumni Iya, saya ini. baguslah, heeh, baguslah kalau gitu. Yang terpenting Makanya itu saya tadi, heeh, ya, jangan kalau jangan saya sampai tertipu karena nasabnya betul. gitu kan. Kalau saya Mhm. fair ya kan, walaupun anaknya kiai tapi kosongan, Iya ya kita anggap nol. Walaupun iya anaknya iya, petani tapi berilmu, bermartabat, ya kita hormati. Kita betul itu betul. mengikuti ajaran Al-Qur'an, Gus, ya Iya, bahwa ilmu itu yang mengangkat derajat seorang, bukan betul, nasabnya, ya. bukan nasab, iya. Makanya Islam sesungguhnya agama yang paling fair. Iya, betul. Siapapun punya kesempatan untuk sukses. Jadi Iya santri-santri nih yang rajin ngikutin kajiannya santri kota dan rajin iya dengerin Gus iya Oki ngomong, nah insya Allah iya, mereka akan diangkat derajat oleh Allah. Kenapa? amin. Karena mereka membuka cakrawala pengetahuan mereka. Bahwa Iya mereka itu yang awalnya ya, dia hidup di lingkup sosial yang menurut saya tidak tidak fair, Gus. iya, Contoh begini di kampung saya gimana tuh? misalnya nih. Mhm, Kalau bukan anaknya kiai, sulit jadi tokoh, ya kan? mmm, Kenapa? iya Karena doktrin bahwa seolah-olah kekiaian itu iya bisa diturunkan. Kira-kira begitu, iya Gus, ya? Makanya iya iya, banyak, mohon maaf ya, ini kritik ke kita sendiri ya. Gus Oki sendiri betul, kan punya pesantren di iya rumah kan. iya Oke, banyak gus-gus atau lora-lora itu karena terlalu berbangga dengan kejayaan nenek moyangnya, mereka malas-malasan. Banyak kan, Gus, ya? banyak Ya kan? banyak, Nah, iya, maka itu menurut saya ya nggak perlu ditiru. jelas, Artinya setuju. begini, siapapun mereka selama mereka giat belajar ya, punya cita-cita, punya visi misi masa depan yang bagus, semua punya Iya kesempatan. Saya iya, saya pikir ya, mohon maaf ya, di NU sendiri itu ada banyak sekali anak petani yang hari ini menjadi menteri. Di NU sendiri ya, oh iya iya yang masuk di PMII mereka hidup setara ya,
Iya. beraktivitas di Ansor misalnya, di sana nggak ada. Mau Gus, mau tidak Gus, siapa yang ngabdi di sana mereka yang apa? Yang jadi kira-kira begitu Gus ya. Betul, betul, setuju. Jadi Setuju. saya ingin mengkanter nih teman-teman saya yang selama ini menuduh kita-kita ini Ya, suladab ya, menuduh kita-kita ini menyampaikan narasi kebencian, bahwa kita iya, semua ini fair. Kita ini berdiskusi persoalan polemik nasab ini betul-betul secara ilmiah ya. iya, Kita betul. meneliti, mengkaji dan saya sendiri Gus ada beberapa hasil penelitian Kiimat yang menurut saya harus dibenahi dulu ya, tapi sekarang sudah Ya, banyak penyempurnaan-penyempurnaan ya, dengan ya, munculnya buku-buku terbaru beliau. mhm, Dan menurut saya, Gus, mhm, diskursus persoalan nasab ini jangan hanya berkutat ke persoalan Ba'alawi aja. iya, Boleh nggak, Gus, misalnya nih, iya, banyak iya. di antara kita itu yang menjual keturunan ki siapa. Menurut saya itu juga harus dikritisi, Gus. Oh, Biar jelas. kita fair, biar kita Iya, fair. iya, Artinya fair. diskusi nasab ini bukan hanya soal Habib aja, karena banyak Gus, Iya, mohon maaf ya, iya, iya, waktu dulu ada Haul Wali Songo di Istiqlal misalnya ya, iya, itu yang mengklaim saya keturunan wali ini juga banyak Gus. iya, iya, Walaupun iya, ketika kita verifikasi ya kayaknya tidak masuk akal. Artinya begini, iya, peluru kajian kimat ini bukan hanya Habib menurut saya. betul. Dan kalau saya teliti dulu saya kan pernah belajar takhrij hadis Gus ya. Iya. Metode kimat ini ya mirip-mirip takhrij hadis menurut saya Gus. Menurut sampean Oh, gimana? iya. Iya, itu kan pernah Ya, kita diskusikan juga dan, ini diperkuat dari misalnya figur seperti Kiai Alawi kalau nggak salah mhm, ya, Alawi pakar hadis ya? Al-Bantani apa ya? Ya itu kan, pakar, apa, Rijalul Hadis tuh. Itu juga Mhm, kan, eee, pakai metode takhrijul hadis, ya. iya, Kalau menurut saya menggunakan metode takhrijul hadis itu juga bisa. Misalnya nih, kita sendiri, saya sendiri ya, di rumah mhm, punya silsilah misalnya. Menurut saya sah-sah saja kita teliti nasab kita. Jangan iya, sampai kita sudah terlanjur ngaku setuju, keturunan si A, ternyata bukan, kan malu kita Gus, ya. iya, Mendingan gak usah setuju, ngaku-ngaku kan. Nah, setuju, tetapi menurut iya, iya, saya untuk memastikan catatan-catatan yang ada di rumah kita itu penting menurut saya menggunakan berbagai macam metode takriciatis atau metode yang selama ini dipakai oleh Kiimat misalnya di dalam iya, meneliti nasabah Alwi. Sehingga ya kita fair Gus ya. iya, betul. Kira-kira menurut menurut penjenengan nasab siapa lagi yang mau dibahas ini? Justru ini membangunkan kesadaran Ya, semuanya, heeh, bahwa pertama, eee, jangan menggunakan nasabmu untuk mhm, mengambil keuntungan secara pribadi, mhm, mengeksploitasi turunan siapa pun lah, turunan, apa namanya, politisi, turunan ulama, gitu kan. Eee, Masyarakat Indonesia hari ini yang semakin modern, semakin terdidik, terpelajar, itu sudah cukup, apa ya, skeptikal kalau orang tiba-tiba muncul mengklaim karena nasabnya, keturunan siapapun itu. Mau turunan Habib lah, turunan siapapun itu sudah, apa namanya, out of date ya, mhm, udah nggak musim lah, begitu mhm, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya ini satu kritik sosial, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena di NU itu nggak bisa 100% meninggalkan kebiasaan memuliakan aristokratnya, mmm, memuliakan kiainya, kiai, gusnya, dan oke. lain-lain. Itu nggak bisa 100% mau dimodernisasi seperti halnya kalau kita buat perbandingan dengan Muhammadiyah misalnya. Iya, Itu nggak bisa 100% demikian, tetapi adanya tesis Kiai Imad itu juga jadi otokritik bagi Nahdlatul Ulama untuk memverifikasi klaim-klaim apabila ada kiai, gus, yang mengklaim diri muncul ke hadapan publik dengan, apa ya, klaim nasabnya yang luhur, yang mulia. Kita kita kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada seorang pendakwah yang sangat terkenal itu mengklaim diri sebagai misalnya, cucu cucu siapa itu, Ki Ageng siapa yang dari Jawa Timur apa ya, ya pokoknya itu jenderal apa,
pasukannya Pangeran Diponegoro, saya lupa nama leluhurnya, Iya. yang kemudian viral lah waktu itu Mhm. gara-gara salah sebut ketika ceramah dan seterusnya. Itu kan jadi otokritik juga. Pelajaran berikutnya adalah kedepankan riset, kedepankan pengetahuan, ilmu pengetahuan, alih-alih klaim nasab. Jadi apa sih kontribusimu terhadap masyarakat? Hari ini tuh lebih Betul. itu ya hikmahnya gitu loh. Makanya paling layak itu mengatakan saya turunan ini itu kapan ya? Ya mungkin nanti aja kalau udah meninggal lah ketahuan, oh dia itu ternyata anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, gitu. Jadi nggak perlu berpamer-pamer apa gitu kan, biasa aja. Dan kalaupun berpamer-pamer silahkan, tapi masyarakat kita semakin terdidik kok, tidak Ya, akan, betul. silau lagi, apa sih gitu kan, kamu bisa apa memang kalau kalau kamu turunan, Artinya kalau tidak ngaku-ngaku siapa. aman ya. Iya betul, udah diem Kalau aja lah, ngaku-ngaku ngapain bahas-bahas eee, nasab. kalau kalau ngaku-ngaku tiba-tiba ada orang meneliti jangan marah-marah gitu ya. Iya, memang rumus sosial juga seolah-olah nasab itu menentukan nasib gitu. Tetapi kan Betul. di era modern hari ini, Mhm. negara-negara saja sudah jarang yang bentuknya kerajaan gitu kan. Mhm. Kita sudah berbasis merit hari ini, kemampuan yang terpenting, apa namanya, kompetensi yang terpenting, bukan kamu turunan siapa. Meskipun ya selamanya akan berbeda ikan mujair dengan ikan koi gitu kan. Iya, Mhm. genetiknya beda. Oke, Iya. terakhir Gus, nggak terasa sudah mau 1 jam ini Gus. Iya, aduh mantap Terakhir sekali. Gus, itu kan ada Mhm, lagi bukunya Ki Imad soal DNA itu, gimana itu Gus? ya. Ya, saya sih, begini, saya pribadi saya bukan orang yang paham, apalagi Mhm. pakar, jauh sekali harus Mhm. dikatakan. Paham saja belum tentu saya dikatakan paham soal DNA, makanya saya membatasi diri untuk tidak terlalu, membaca soal DNA itu, karena itu bukan riset bukan interest saya gitu, Ya. dan sekali lagi karena bukan interest saya, ya ngapain. Dengan cukup percaya bahwa ini loh hasil, tes DNA dan lain-lain, saya percaya terhadap ilmu pengetahuan, saya percaya terhadap sains. Kalau seorang bapak yang menurunkan DNA ke anaknya, kalau ternyata DNA anaknya beda dengan bapaknya yang diklaim, Mhm. ya berarti emang itu bukan bapak biologisnya, udah gitu aja, selesai. Bagi saya. Oke. Kalau Kiai Imad mungkin ya tertarik dengan, DNA itu, menulis juga soal DNA itu, ya no problem silahkan. Tapi Mhm. kalau, ya saya pribadi mah bahkan membatasi diri untuk membaca bidang mutasi genetik, bidang biologi, itu bukan bidang saya gitu. Oke. Ini yang Ya, paling terakhir Gus, masih ada lagi banyak iya. pertanyaan sebenarnya nih ya, Oh pasti. mumpung kita ketemu di udara ini. Iya, Oke, terkait dengan peran serta ormas-ormas keagamaan yang selama ini selalu merespon terhadap isu-isu atau, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Tetapi kalau kita amati selama ini tidak ada ormas-ormas besar di Indonesia yang bersikap secara resmi menyikapi persoalan nasab ini. Entah persoalannya karena gak enak di dalamnya ada bagian daripada orang yang kita bahas atau seperti apa. Menurut sampean idealnya lembaga atau institusi keagamaan ini membiarkan isu ini mengalir sampai capek sendiri atau idealnya institusi keagamaan di Indonesia terus bersikap, Gus. Misalnya nih, mhm. melarang masyarakat untuk ngaku-ngaku atau seperti apa skemanya sehingga persoalan-persoalan seperti ini tidak terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat. Menurut sampean seperti apa, Gus? Eee, Pertama saya mau coba klarifikasi, kalau tidak salah itu hasil Munas, Majelis Ulama Indonesia 2025 itu juga ada sikap kok soal ini. Ya Oke. memang sikapnya itu lebih pada menjaga bahwa diskursus ini ada di dalam koridor keilmuan, itu saja. Tapi setidaknya itu sikap, ya. Artinya Majelis Ulama Indonesia ya mempersilahkan diskursus ini diadakan secara ilmiah, tidak melarang, gitu. Kalau misalnya bahkan dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama yang punya Mhm. kecenderungan kok kayak apa ya, disebut Diam ya? abu-abu iya, Mhm. diplomatis iya, gitu kan. Tapi menurut saya tidak setegas sikap MUI misalnya. Ya kalau Artinya Muhammadiyah mah dari dulu memang nggak percaya Habib turunan Nabi, kemudian
Al-Irsyad saja dari dulu apa namanya, Tidak percaya ya. tidak percaya bahkan Mhm. membuat kritik yang sangat tajam kan soal ini. Maksud saya begini, ormas-ormas besar hari ini tidak bersuara pun itu no Mhm. problem. Karena Oke. secara kesejarahan diskursus ini pernah ada dan pernah punya Oke. sikap gitu. Kalaupun misalnya ternyata ada perubahan sikap hari ini, nah itulah yang harus dibaca justru ketika ada perubahan Oke. sikap. Contoh, konon di era sebelum kemerdekaan Nahdlatul Ulama itu sempat akan membahas soal ini Mhm. di eranya Mbah Hasyim Asy'ari. Wallahu alam betul atau tidaknya, tapi konon itu demikian. Kita harus Oke. berdiskusi dan mencari sumber lagi soal ini ya, bahwa misalnya di era Mbah Hasyim Asy'ari pernah akan didiskusikan soal nasab ini yang mengklaim turunan Sayyidina Husain ya sebetulnya harus sebutannya Sayyid, kalau turunan Sayyidina Oke. Hasan sebutannya Syarif dan seterusnya. Syarif. Artinya pernah ada diskursus ini dulu gitu kan. Mhm. Al-Irsyad, NU, Muhammadiyah, bahkan MUI. Hari ini tidak bersuara ya merujuk aja ke diskursus yang lama, sikap ormas-ormas ini tuh bagaimana dulu itu. Kalaupun Artinya tidak ternyata mhm, mhm. kalau Artinya tidak kalau bersikap ternyata pun nggak masalah ya? tidak bersikap hari ini nggak masalah, wong dulunya Oke. juga ada kok. Dulunya Oke ada, oke. tinggal ditelusur aja. Kecuali Mhm. justru kalau sikapnya malah berubah. Misalnya, dulu anti Habib, sekarang jadi sangat pro Habib. Nah, itu harus Mhm. dipertanyakan justru. Atau Mmm. sebaliknya, dulu pro Habib, sekarang tidak. Nah, gitu. Oke. Oh, artinya memang, ormas kan kepentingannya begini, Gus, ya mungkin Iya, jenengan juga bagian daripada ormas itu ya. Oke, iya, kepentingan ormas ini kan bagaimana kemudian menengahi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat seperti diskursus polemik nasab ini jangan sampai, menjadi, apa, pertarungan yang nggak berkesudahan, sehingga menimbulkan gejolak konflik sosial di tengah-tengah masyarakat sebenarnya seperti itu, Gus. Tapi kalau iya, saya amati diskursus nasab hari ini insya Allah nggak bakal sampai menimbulkan iya, konflik di tengah-tengah masyarakat ya. Artinya iya. selesai di meja kuliah kira-kira begitu Gus ya. Iya, iya, betul, Soal betul. soal ada beberapa kejadian misalnya kemarin di Tangerang dan lain-lain itu, itu soal menurut saya oknum kecil ya. Tidak Iya. tidak 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 berbahaya lah untuk kestabilan bangsa kita di sini ya. Tangerang itu yang pengeroyokan itu, Ya, betul. pelakunya si Bahar ya? Hmm. Ya, Mhm, artinya kejadian kejadian seperti itu ada ya, tetapi kalau kita iya, lihat secara umum, masyarakat kita sudah sadar karena memang yang iya, disuguhkan oleh, Kiai Imad dan kawan-kawan, dan juga kiai-kiai kita itu ya fakta-fakta iya, berdasarkan, hasil penelitian, berdasarkan buku bacaan mereka, bukan debat kusir ya. iya, Oke, ada lagi Gus, kira-kira Gus yang ingin disampaikan terutama buat masyarakat agar betul-betul memahami, bahwa diskusi kita ini sesungguhnya iya, sekedar untuk mencari cakrawala kebenaran, Gus. Bukan, iya, apa, bukan bermusuhan atau iya. menciptakan kegaduhan dan lain-lain. Silakan, Gus. Pertama saya mau mengapresiasi dulu tentu saja dari buku yang kita bedah terhadap Mhm, penulisnya yaitu Kiai Imad dan semoga sih memantik para peneliti lain untuk, membincang ini, meneliti ini, mendiskusikan ini di dalam semangat, dekolonisasi ilmu pengetahuan dan juga berkontribusi di dalam literatur global thought in the Islamic world tradism. Apa itu maksudnya? Negara-negara bekas jajahan mhm, mendiskursuskan bagaimana kaitan Islam dengan kolonialisme. Nah, ini para peneliti harus masuk ke sini, kemudian mengaitkan fenomena ini runutannya sejak perkembangan era kolonialisme modern hingga sekarang postmodern itu bagaimana. Peran, para diaspora, yang dari kalangan Ba'alwi ataupun non Ba'alwi dan seterusnya ada di dalam, semangat itu. Semangat ini nantinya akan memberikan, spirit yang berikutnya adalah spirit pembebasan. Pembebasan ini tidak mhm, mungkin tercapai kalau tanpa ada upaya mencerdaskan. Jadi mencerdaskan dulu bahwa ini loh realitasnya. Kemudian setelah itu tentu ada upaya, pembebasan dari masyarakat karena percuma kita jadi, ilmuwan intelektual kalau tidak turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Hanya jadi intelektual yang berdiri duduk di menara gading. Eee, jadi ini mendorong, mhm, munculnya
intelektual baru yang fresh, masih muda, tetapi dia bersifat organik ya. Lebih lanjut lagi, lebih spesifik di kalangan NU, Nahdlatul Ulama, Nahdien, dan juga pesantren, munculnya kiai-kiai organik. Apa itu? Kiai yang nggak Hmm. cuma mutolaah kitab saja gitu kan, atau membaca apa namanya, kitab-kitab kuning saja, tetapi ada upaya mencerdaskan, upaya pembebasan, upaya transformasi sosial kepada masyarakat yang tadinya terbelakang menjadi masyarakat yang maju. Begitu, Mas Gus. Terima kasih Gus atas hadirnya di podcast Santri Kota. Siap, sama-sama Mas Gus. لبيك الله